Kali ini saya akan membuat jelly art dengan menggunakan tool sambil menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di kolom komentar yang sebelumnya, dan saya akan membuat videonya close up sesuai permintaan di kolom komentar. Pertama-tama saya akan jelaskan dulu peralatan yang kita butuhkan ya. Ini air ya, air biasa, air mineral ya, dan sendok makan. Dan sendok makannya jangan yang sultan, malahan pakai yang tipis ya. Kalau yang sultan ininya tebel, susah nanti buat nyendoknya. Lalu jarum suntik 10 ml, mereknya bebas apa aja, yang murah aja, karena mau mahal mau murah sama. Yang rusak itu karet hitamnya ya. 10 mili ya ukurannya ya, beli di toko alat kedokteran atau di toko komputer, printer. Untuk isi ulang printer biasanya pakai jarum suntik. Jangan beli di apotek karena nggak ada ya. Lalu kita butuh pewarna makanan ya, terserah silahkan gunakan merek apa saja. Oke. Dan kita butuh cup-cup kecil untuk campuran warnanya. Ups, angin jatuh. Dan tentu saja ya, untuk base-nya ini saya pakai Nutrijel Sirsa, dan ini cara buatnya sudah ada di video yang sebelumnya ya. Yuk sekarang kita mulai suntik, dan sebelumnya saya akan meminta kameranya mendekat. Yuk deket. Ini untuk isi suntikannya ya, terserah nih mau pakai yang pakai resep santan atau susu ya. Ini saya pakai yang santan. Sekarang kita mulai ya. Nih, ini adalah kanvas ya. Lalu setelah itu kita ambil sedikit isi suntikan ya, sedikit aja. Saya bikin putik. Saya hanya butuh sedikit. Saya letakkan di sini ya. Lalu saya kasih pewarna. Nah, supaya tampak jelas, saya kasih pewarnanya hijau. Oke. Nah, jarum suntiknya, ngaduknya cukup begini, disedot, dibuang lagi. Disedot, dibuang lagi. Oke, lalu setelah itu saya masukkan ke sini. Kalau masukin nggak boleh ada gelembung udara ya, lihat nggak ada gelembung udara di sini. Oke, lalu kita pasang jarum suntiknya. Oke, putar ya, tuh. Oke, lihat sekarang kita bikin putik ya. Bikin putik adalah caranya ya. Nih lihat, saya masuk tegak lurus dulu. Oke, tegak lurus di sini, saya naik turun sambil saya suntik perlahan. Tuh, kalau misalkan nggak keluar nih, nggak keluar, pencet sedikit, buang ke sini sedikit. Kita masukkan segera. Nah, tuh. Karena biasanya dia udah beku di ujung suntikannya. Nah, lalu setelah itu, lihat, perhatikan. Jarumnya miring ke kiri sambil tetap naik turun dan saya pencet perlahan. Lalu kanvasnya ini saya putar searah jarum jam. Lihat, tangan kanan saya hanya bergerak naik turun sambil miring sedikit ke kiri. Pencetannya jangan keras-keras. Semakin kita mencet keras, ini keluarnya banyak ya. Jadi kalau kelihatan sudah keluar banyak, stop, jangan dipencet lagi. Nanti kalau kelihatan di suntikan kita nggak ada isinya, baru kita pencet perlahan ya. Tuh, makin lama setelah satu putaran jarumnya tuh harus miring semakin ke kiri. Jadi artinya putiknya itu semakin lebar diameternya. Permukaan atasnya jangan gerak supaya enggak koyak. Jadi di atasnya hanya satu titik saja. Oke, seperti ini. Tuh lihat ya. Lalu setelah itu kita bersihkan. Nih air yang kita siapkan, pakai sendok ambil. Tuh. Oke. Udah ya, udah seperti ini. Nah, sekarang lihat cara bersihinnya. Ini saya sudah nggak pakai warna hijau, jadi saya buka jarumnya. Oke. Saya keluarkan isi suntikannya. Saya tarik air di sini. Lalu saya pasang jarumnya dan saya semprotkan. Nah, ini pasti sudah bersih semuanya ya. Oke, sekarang saya mau bikin bunganya. Oke, bunganya ya, supaya kelihatan jelas di kamera saya pakai warna tajam. Ya, saya ambil sedikit isi suntikan di sini. Ya. Saya kasih warna Tosca. Ya, merek bebas ya. Ini saya pakai merek Cross ya.
Silahkan pakai merek apa aja ya. Ini saya pakai Tosca. Oke. Ambil di sini. Tuh. Masukkan tanpa ada udara di dalamnya. Nah, ini kalau perlu, kalau saya suka ngelap gini supaya nggak belepetan ya. Lalu setelah itu kita pasang jarum suntiknya. Oke. Nah, sorry, kok jarum suntik, kan pakai tools ya. Oke, kita pasang toolsnya. Toolsnya bebas mau yang apa ya. Sekarang saya mau pakai yang ini. Kenapa saya mau ngajarin pakai yang ini? Ini ujungnya besar. Jadi nanti kalau nggak biasa isiannya keluar terus ya. Jadi saya pakai ini ya. Ini tools buatan saya sendiri ya. Nih, lihat masuk ke sini. Oke, lihat. Nih, kalau takut boleh pegang di sini ya, tapi kalau sudah biasa boleh pegang di atas sini ya. Masuk ke sini. Oke, pelan banget nih ya. Masuk ke sini di titik yang sama ini, masuk. Ya. Suntik turun nih ya. Dekat dengan dasar tapi jangan kena dasar. Kalau kena dasar artinya sobek nanti ya. Tapi kalau ngambang kurang kena dasar, ketika dibalik terkesan kanvasnya burem. Padahal enggak. Nah, lihat. Setelah masuk begini, jangan disuntik isiannya. Naik sedikit sambil perlahan mundur baru dipencet isiannya. Nah, saya stop nih. Saya udah nggak mencet lagi nih. Saya tarik keluar. Tuh, saya nggak mencet loh nih padahal, tapi sudah ada birunya. Nah, kelihatan? Tuh, isiannya sedikit sekali yang keluar. Ya. Lalu di sini sebelahnya di lubang yang sama saya masuk lagi ya, lihat nih. Nah, saya suntik perlahan, mundur sedikit baru saya suntik, terus saya nggak mencet lagi nih. Saya udah lepas tangannya, saya tarik toolnya keluar. Kelihatan? Tuh, yang keluar cuma sedikit, nggak saya bersihin dulu, nanti saya ajarin. Nah, lalu sebelahnya lagi, masuk lagi ya, dekat dengan dasar, mundur sedikit, suntik sedikit. Jangan disuntik lagi, tarik toolsnya keluar. Oke, di sini lagi. Masuk sedikit, masuk sampai kena dasar, keluar sedikit, pencet isiannya, jangan dipencet lagi, lalu keluar. Nah, waktu mencet itu jangan banyak-banyak, dikit aja, lembut aja mencetnya. Nih, lihat ya. Nih, lihat nih. Mundur sedikit, pencet sedikit aja. Tuh, stop. Lah, lihat. Punya saya nggak belepetan, isiannya nggak keluar bisa dibilang ya. Tuh, rapi ya. Karena saya mencetnya itu hanya sedikit, dan ketika sudah keluar sedikit stop pencetnya, jangan dipencet lagi. Kalau dipencet lagi pasti keluar ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau ketika toolsnya di dalam belum mundur tapi kita pencet isiannya, ketika toolsnya tarik, isiannya pasti ikut ketarik. Jadi harus mundur sedikit dulu dipencet, baru mundur total tanpa dipencet ya. Nah, sudah menjawab pertanyaan tentang isian kosong ya, dan atau keluar terus. Sekarang yang ada pertanyaan, kenapa saya susah sekali membuat layer tumpuk. Nah, sekarang saya bikin layer berikutnya. Perhatikan layer berikutnya. Masuk di lubang yang sama ya. Lihat, dari samping tuh kelihatan loh, dari sini atau dari sini, itu saya ngambang sekitar 2 mili di atasnya. Dan lebih maju sedikit ya. Lalu setelah itu mundur lagi sedikit baru dipencet, baru boleh keluar semuanya. Tuh. Ya, jadi kalau bikin layer yang berikutnya ya, itu harus ngambang, jangan sentuh kelopak yang di bawahnya. Mundur sedikit, pencet baru keluar. Ya, masuk lagi. Tuh, jangan sentuh kelopak yang di bawahnya. Mundur sedikit baru dipencet, baru keluar ya. Putar lagi. Tuh, kelihatan? Mundur sedikit, kelihatan kan saya mundur, pencet, baru keluar. Waktu keluar jangan mencet. Tuh, mundur sedikit, pencet, jangan pencet, baru keluar. Lagi, sini. Mundur sedikit, pencet, dan keluar. Nah, nanti kalau kita sudah terbiasa, itu tangannya udah bisa ngatur. Stop, pencet, seperti itu. Ini sudah 2 layer. Sekarang saya mau bikin layer yang berikutnya. Caranya adalah ya, saya buang sedikit ini, nggak usah, ini tinggal sedikit, saya tambahin warna putih ya, warna puding susu putih tuh. Jadi yang tadi sisa biru saya kasih warna putih susu. Ini udah nggak saya pakai ya, saya buang ke sini aja. Nah, ini diaduk. Tadi udah beku tuh, nah itu lebihnya, agak rasa ya.
Tuh, dia udah beku, tapi ketika saya tarik begini, dia hancur lagi dan menyatu dengan puding susunya, ya. Nih. Jadi ini adalah cara membuat gradasi warna. Ya, kita beri warna putih di warna yang sebelumnya. Jadi dia lebih pucat. Dan saya pakai tools yang lebih besar. Tadi kan segini nih. Tuh, sekarang lebih gede ya. Nah, masuk sini. Kalau masang tool jangan diputar sininya. Pegang yang di sininya supaya nggak lepas las-lasan yang di sini ya. Oke. Sekarang masuk. Tetap di lubang yang sama ya. Lihat tuh, masuk. Jangan disentuh. Layer yang di bawahnya maju lebih besar lagi ya. Mundur sedikit baru dipencet. Baru kita pencet keluar perlahan tanpa nyuntik. Nah, lakukan semuanya satu putaran ya. Nah, ini saya sengaja nih nyuntiknya banyak karena saya mau ngasih tahu cara bersihnya. Lihat, kebanyakan ketika begini nyuntik ini ditarik begini. Kalau bersihinnya, jangan ya. Tapi lihat, pakai jempol ditahan di sini. Ini diambil, dipatahin. Jadi ini saya dorong ke sini, ini diambil. Kenapa? Karena ya ketika kita tarik begini, ini kan udah beku, dia narik yang di dalam keluar semua. Itulah kenapa ketika dibersihin jangan ditarik gini, yang di dalam ikut ketarik. Jadi harus begini, potong. Jadi kalau tanpa ini kelihatan. Jadi ini saya begini, ini dipotong, cut tuh. Jadi ini kan ketekan gini, patah. Jadi kita nggak narik isian yang di dalam ya. Tuh, cara bersihin seperti itu. Ya, jadi saya rasa itu sudah menjawab pertanyaan kenapa kelopaknya kosong ya. Dan ini sekarang saya mau bikin kelopak lagi yang terakhir, saya buang sedikit lagi. Ya, aduh, jadi kotor deh. Bentar, saya bersihin. Nah, ini ya, saya mau bikin warna yang lebih pucat lagi. Jadi saya keluarkan lagi isian sisa biru yang tadi ya, dikit ya. Nah, tambah warna putih. Oke, ini. Tuh, jadi dia lebih pucat lagi kan? Nah, lihat. Saya keluarkan dulu ini. Oke, ini lebih pucat. Nah, sekarang saya pakai tools yang lebih besar lagi. Ini dia. Tuh, jadi saya punya 3 size ya. Tuh, ini yang pakai ini sekarang. Oke, pasang di sini. Nah, nih supaya kelihatan mekar gimana? Jangan tengkurap dong, balik ya. Nah, nih balik begini. Jangan sentuh kelopak yang di bawahnya ya. Mundur sedikit, pencet. Jangan dipencet nih kalau udah tuh ya, sini. Tuh. Nah, mundur sedikit dulu baru dipencet. Setelah itu jangan pencet lagi. Tuh. Oke, selesai bunga kita tuh. Kan? Bener kan? Tuh, nggak ada banyak yang keluar kan? Oke, sekarang saya lanjut dengan daun. Oke ya, daunnya. Saya pakai tetap warna ini. Karena hijau itu adalah campuran antara biru dan kuning. Oke, jadi bekas biru nggak masalah ya. Saya tambahkan warna kuning. Warna hijau di sini ya. Boleh ditambahin campuran kuning telur supaya nanti kelihatan cakep, tapi ini saya tidak ya. Jadi ini saya pakai varian hijau lumut ya, tuh. Oke. Nah, bersihin dulu. Sekarang saya pakai tools daun. Ya, tools daun seperti ini. Oke. Nah, pasang toolsnya. Oke. Kita kalau bikin daun jangan dari lubang yang ini, tapi maju sedikit tapi tetap di belakang kelopak bunga. Jangan tahu-tahu daun di sini jelek dong ya. Di sini masuk misalkan. Oke, sama caranya, mundur sedikit baru disuntik. Tuh. Mau bunganya di sini boleh miring loh, boleh miring-miring. Nah, harus datar. Tuh, ya kan?
Di sini misalkan, miring dong, miring, ya miring. Tuh, jadi natural, ya kan? Misalkan yang ini sini dibalik, miring ke sono, lebih maju boleh, tuh. Yang ini ke sini dong, miring, boleh juga. Jadi deh, tuh. Lihat rapi, nggak ada blepetan, nggak ada sisa-sisa warna yang terlalu banyak karena kita bisa ngatur pencetan dan tahu triknya kapan harus mencet isi suntikan, kapan tidak. Ya, nah ini, lihat selesai. Oke, nah sekarang saya mau coba kasih tutup ya, bentar ya. Nah, ini tutupnya ya, saya pasang ke sini. Sebelumnya nih diturunin dulu nih cara ngeluarinnya nih, banyak yang nanya nih. Turunin ini nggak saya tempel karena supaya kelihatan hasilnya nanti ya. Nih lihat ya, nih. Turunin begini lalu balik. Nah, dia akan jatuh di sini. Tara! Jadi deh. Tuh kan. Lucu ya. Nah, gampang kan sebetulnya? Kalau pakai tools gampang banget, dan lihat, perhatikan di sini kelopaknya kelihatan nih layernya. Karena apa? Karena kelopaknya nggak nyentuh kelopak yang di bawahnya. Dan ingat ya, jelly art itu kuncinya hanya satu, latihan. Banyak-banyak latihan supaya kita bisa membuat jelly art dengan baik dan rapi dan indah. Perpaduan warna sangat diperhatikan ya, jangan bikin hijau dengan warna mentah. Selalu beri warna hijau dengan tambahan warna kuning telur. Dan untuk toolsnya ini ya, akan saya tulis di deskripsi. Ini adalah tools buatan saya sendiri. Jadi silahkan kalau mau order bisa, nanti di deskripsi saya tulis nomor kontak yang bisa dihubungin ya. Oke, ingat ya, harus banyak belajar, latihan ya, supaya dapat hasil yang bagus ya. Selamat mencoba jelly art pakai tools. Bye-bye.